Pemirsa, total realisasi investasi kawasan ekonomi khusus atau KEK hingga 30 Juni 2025 tercatat mencapai 294,4 triliun rupiah dengan tambahan investasi 40,48 triliun rupiah sepanjang semester pertama 2025. Realisasi itu didominasi oleh KEK sektor industri pengolahan dan manufaktur seperti KEK Gresik, Galang, Batang, Kendal, Tanjung Sau, dan Seimangke. Pada periode yang sama, KEK berhasil menyerap 28.094 tenaga kerja atau sekitar 56,4% dari target tahun ini, menambah total penyerapan tenaga kerja menjadi 187.376 orang dengan 442 pelaku usaha didominasi oleh KEK Gresik, Industropolis Batang, Kendal, Nongsa, dan Mandalika. Sejumlah KEK di Indonesia juga berkontribusi positif terhadap kinerja ekspor Indonesia hingga mencapai 82 triliun rupiah sejak tahun 2021 hingga Juni 2025. Sejumlah KEK di Indonesia membuktikan bahwa kebijakan hilirisasi dan pengembangan KEK berhasil menarik investasi global, memperkuat ekspor, serta membuka peluang besar bagi tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Seperti di KEK Gresik dengan PT Freeport sebagai pabrik smelter terbesar di dunia, KEK Kendal dengan pabrik anoda baterai kapasitas 80.000 ton per tahun atau setara 1,5 juta mobil listrik. Kemudian KEK Seimangke sebagai KEK kelapa sawit dengan ekspor mencapai 2,7 triliun rupiah, KEK Singosari yang berfokus pada sektor pendidikan, KEK Nongsa yang berfokus pada ekonomi digital, KEK Galang Batang yang berfokus pada pengolahan mineral alumina. Ada pula KEK Industropolis Batang dan KEK Sanur yang berfokus pada sektor kesehatan. Ya, pemirsa, kawasan ekonomi khusus atau KEK diposisikan sebagai simpul strategis nasional dan internasional dengan konektivitas yang terintegrasi dan promosi investasi global. Saat ini ada 6 KEK yang tengah menunggu penetapan peraturan pemerintah. Salah satunya adalah KEK Industri Halal Sidoarjo di Jawa Timur. Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian yang sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Susiwiono Mugiarso. Pak Susi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, terima kasih. Ya, Pak Susi, melihat pencapaian yang didapat oleh KEK pada tahun ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Kalau Anda lihat, kenapa kemudian pemerintah, Pak Susi, memutuskan untuk menambah 6 KEK baru, termasuk KEK halal? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan data-datanya oleh Pak Leo tadi ya, sampai hari ini kita punya 25 KEK di seluruh Indonesia, mulai di Arun Lok Sumawe di Aceh sampai dengan di Sorong di Papua Barat Daya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita bandingkan dengan beberapa negara ASEAN atau peers country kita yang sama-sama menjadi kompetitor kita untuk menarik investasi, kalau kita bandingkan dari sisi luasan lahan area saja, dari 25 KEK yang ada di kita itu baru 24.000 hektar. Sedangkan seperti Malaysia, itu satu area saja kayak Johor Bahru itu sudah 350.000 hektar. Jadi sudah 15 kali lipat dari total nasional kita hanya untuk satu area mereka. Kemudian dari sisi investasi kita juga baru 294 triliun. Mereka sudah lebih dari 1.100 triliun gitu. Jadi ada beberapa hal yang ingin kita dorong terus supaya kita menciptakan KEK sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tadi Pak Leo sudah menyampaikan selain 25 KEK yang sudah beroperasi, itu ada 6 usulan KEK baru. Dan ini semuanya di sektor industri manufaktur. Kita lihat seperti di KEK Halal Sidoarjo, mereka lebih banyak fokus ke industri makanan minuman halal dan juga farmasi dan kosmetik misalkan. Kemudian beberapa 5 yang lain juga sebagian besar adalah hilirisasi dari mineral, ada yang hilirisasi nikel, kemudian hilirisasi batu bara menjadi DME, kemudian juga ada yang otomotif dan elektronik, dan yang cukup besar di Pantiban adalah yang industri petrokimia.
Jadi 6 usulan baru ini memang keenam-enamnya adalah di industri manufaktur dengan investasi yang cukup tinggi, dan selain itu juga rata-rata mendorong nilai tambah kita ambil di negara kita. Jadi saya kira sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong KEK ini menjadi pilar utama di dalam perekonomian kita, sehingga kita berharap 6 usulan KEK baru ini bisa segera ditetapkan peraturan pemerintahnya. Demikian Pak Leo. Pak Susi, dalam mempertimbangkan pembentukan KEK, termasuk zonanya, termasuk jenis usahanya, yang menjadi prioritas pemerintah saat ini itu apa Pak? Apakah lebih kepada penyerapan tenaga kerja misalnya sehingga nanti diprioritaskan industri-industri yang padat karya, atau lebih melihat potensi daerah mau menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi driver utama Indonesia, atau pertimbangan apa Pak Susi? Ya, ini bagus sekali. Jadi kalau kita lihat dari sebaran yang ada, dari 25 itu 7 yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera juga ada 7, kemudian kita lihat di beberapa daerah yang lain. Nah, 6 yang baru ini juga sebagian besar ada di Kalimantan dan juga ada di beberapa di Jawa Barat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pertimbangan utama pemerintah, indikator kinerja KEK itu sebenarnya yang paling utama adalah dari sisi realisasi investasi, kemudian dari penyerapan lapangan kerja, dan kontribusinya ke perekonomian, baik di PDRB daerah maupun PDB nasional kita. Nah, dari beberapa indikator tadi, pemerintah mempertimbangkan beberapa industri yang kita bisa dorong menciptakan nilai tambah cukup tinggi dengan realisasi investasi dan penyerapan lapangan kerja yang besar, itu yang kita prioritaskan utama. Namun di sisi lain, memang kalau yang 6 yang baru ini, 6-6-nya industri manufaktur. Tapi dari 25 KEK yang ada, itu 13 industri manufaktur, 12 lainnya adalah industri jasa. Nah, kita lihat pemerintah juga sangat mendorong beberapa sektor jasa seperti jasa pendidikan di KEK Singasari, itu beberapa perguruan tinggi dunia, terutama yang dari UK sudah masuk membuka program, kemudian pengembangan ekonomi kreatif, dan beberapa yang terkait dengan ekonomi digital di sana. Juga sektor jasa kesehatan di KEK Sanur yang baru diresmikan Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu. Artinya, selain kita mempertimbangkan faktor besaran investasi dan penyerapan tenaga kerja, khususnya untuk industri manufaktur yang akan mendorong hilirisasi, pemerintah juga mempertimbangkan beberapa sektor jasa, walaupun dari realisasi investasinya tidak sebesar industri manufaktur, namun ini ke depannya akan mendorong betul pengembangan sumber daya manusia kita dan persaingan kita dengan beberapa negara kompetitor kita. Demikian, Mas Pak Susi, ini karena judul dialog kita ini adalah KEK sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak kepada pemirsa Zona Bisnis, sejauh ini kontribusi KEK Pak kepada angka pertumbuhan, katakanlah PDB nasional atau pertumbuhan ekonomi nasional itu seberapa besar sebetulnya Pak? Sehingga kemudian pemerintah melihat langkah strategis untuk mengerek atau menarik pertumbuhan itu, salah satu yang utama adalah KEK, Pak Susi. Ya, jadi persis yang sebagai sampaikan Pak Leo tadi, sebenarnya tujuan utama kita mendorong KEK itu menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun harus kita sadari, besaran KEK yang ada saat ini masih perlu kita dorong terus. Seperti yang saya ceritakan tadi, baru ada 25 KEK, bahkan dari sisi luasan area itu baru 24 ribuan. Jauh dibandingkan Malaysia misalkan 2,1 juta hektar, Vietnam 1,6 juta hektar, kita baru 24 ribu. Artinya kontribusi terus kita dorong terus, namun untuk betul-betul signifikan berpengaruh ke PDB nasional kita masih perlu waktu untuk mendorong ke sana. Karena itu kita terus dorong pengembangan tambahan usulan KEK baru. Nah, tadi pertanyaannya kira-kira dari sisi PDB kita, kontribusi utama pasti di komponen PMTB, investasi. Kita melihat dari beberapa provinsi yang ada KEK-nya atau juga teman-teman kawasan industri di sana, itu terlihat memang komponen PMTB-nya cukup tinggi. Dan kalau kita lihat juga dari sisi investasinya, itu bisa mendorong penurunan ICOR di sana. Artinya investasinya menjadi sangat efisien. Kemarin kita sudah melakukan pengukuran dengan teman-teman LPM UI dan beberapa lembaga juga beberapa kali melakukan pengukuran dengan Prospera dan beberapa lembaga yang lain. Daerah-daerah yang terdapat KEK di sana, khususnya yang manufaktur,
itu pertama komponen investasi PMDB-nya tinggi, kemudian ICOR-nya bisa di antara 2,4 sampai 4,7%. Jadi cukup efisien dibandingkan ICOR nasional kita yang mungkin masih di atas 6,4% atau sekitar itu. Sehingga kita ingin mendorong ini betul-betul satu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kita juga mendorong ekonomi yang inklusif, dan selain itu kita dihadapkan pada masalah penyerapan lapangan kerja. Kalau 187.000 itu nanti bisa kita dorong terus pengembangannya, itu hanya dari 25 KEK, kemudian yang tambahan baru itu hampir semuanya adalah industri manufaktur yang menyerap cukup banyak lapangan kerja. Kita bisa harapkan KEK akan menjadi pilar utama perekonomian kita. Karena Pak Susi sudah menyebut soal ICOR, di bagian berikut saya ingin bertanya Pak Susi tentang tantangan untuk membentuk dan mengembangkan KEK. Bagaimana soal biaya logistik Pak, yang disebut-sebut Indonesia masih relatif mahal dibandingkan negara-negara tetangga. Lalu yang kedua, yang paling penting ini, karena KEK ini kan ada di sekian daerah, bagaimana kerjasama, bagaimana dukungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tapi kita harus jeda dahulu Pak Susi, dan pemirsa tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, dan kita masih membicarakan bagaimana kawasan ekonomi khusus atau KEK bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, dan kita masih bersama dengan Pak Susi Wiono. Pak Susi, tadi Anda sudah katakan di beberapa daerah yang KEK-nya aktif, itu terlihat bahwa ICOR-nya itu mulai efektif begitu ya Pak ya. Orang memasukkan modal sekian itu efektif untuk mendorong pertumbuhan. Tapi ada masalah soal logistik Pak. Bagaimana kemudian konektivitas itu membuat katanya biaya logistik di Indonesia masih mahal. Ini bagaimana meyakinkan investor Pak Susi supaya tetap mau membentuk, mengembangkan KEK di sekian daerah nih Pak Susi? Ya, makasih Pak Lur. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi, kalau kita lihat peran KEK ini dalam konteks makro gitu, pasti akan berpengaruh positif terhadap PDRB di daerah dan kontribusinya ke PDB nasional. Dan kalau kita bedah lagi sektoral misalkan, itu beberapa sektor, terutama yang manufaktur, yang hilirisasi, perannya sangat besar sekali dalam mendorong perekonomian kita, khususnya untuk kontribusi pertumbuhan sektoral di sektor industri manufaktur. Kita pernah hitung angkanya jauh melebihi pertumbuhan sektor industri manufaktur nasional. Kemudian juga tadi cerita mengenai ICOR. Dengan ukuran kalau ICOR di kawasan-kawasan yang ada KEK-nya 2,4 sampai 4,7% itu jauh sangat efisien dibandingkan ICOR nasional kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dari aspek yang lain? Contoh misalkan masalah logistik. Bagaimanapun kita harus akui memang biaya logistik kita masih cukup tinggi. Kalau kita lihat angka nasionalnya masih di sekitar 14% dari PDB, itu tinggi sekali. Karena internasional itu angkanya antara 8-10% dari PDB saja. Kita masih punya PR yang panjang untuk mendorong efisiensi ongkos logistik kita. Nah, salah satu contoh kemarin KEK yang terakhir ditetapkan adalah KITB. Kawasan Industri Terpadu Batang. Kita nyebutnya KEK Industropolis Batang. Itu kita sedang mengembangkan konsep integrasi intermoda di dalam efisiensi logistik. Jadi moda-moda transportasi yang ada, kereta api dengan teman-teman KAI, kemudian dengan pelabuhan kita bikin dry port, kemudian masuk ke mother vessel langsung jalan ekspornya gitu. Jadi beberapa memang KEK khususnya yang industri manufaktur itu sangat mempersyaratkan efisiensi dari biaya logistik. Seperti yang Pak Leo lihat, yang dinamanya KEK Gresik itu, dengan adanya smelter single line terbesarnya tembaga ada di sana, punyanya PT Freeport, otomatis produk tembaga semuanya ada di kita. Sehingga sekarang atas pertimbangan biaya logistik supply bahan baku, beberapa industri hilir tembaga langsung memindahkan pabriknya ke KEK Gresik. Contoh ada dari Cina itu pabrik Hailiang untuk foil tembaga yang terbesar di Asia. Karena dia pengalaman pada saat pandemi, pada saat geopolitik tinggi itu kadang terjadi disrupsi suplai bahan baku. Sehingga pertimbangan logistik suplai bahan baku itu menjadi pertimbangan utama dia. Sehingga mereka langsung memindahkan pabriknya. Artinya gini, biaya logistik masih jadi kendala di kita, masih cukup tinggi. Justru dengan KEK kita mendorong beberapa konsep untuk melakukan integrasi proses logistik tadi. Contohnya yang intermoda di KITB tadi. Demikian juga dengan adanya pelabuhan yang di KEK Gresik,
dan beberapa konsep ke depan, khususnya untuk industri manufaktur, karena dominan KEK dalam manufaktur, logistik menjadi kunci utama. Pak Susi, pertanyaan terakhir saya, Pak. Indonesia kan tidak bisa menjual dirinya sendiri. Ada pesaing-pesaing kita, Pak. Ada Free Trade Zone Singapura, contohnya. Ada Special Economic Zone di Vietnam. Mereka memberikan insentif fiskal yang sangat menarik. Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan pesaing-pesaing ketat yang sangat dekat ini, Pak Susi? Ya, Pak Leo, seperti yang tadi kami sampaikan, kita bersaing dengan hampir semua negara tetangga kita. Singapura dan Malaysia kerjasama membentuk SEC Johor Bahru yang luar biasa. Tidak hanya dari sisi insentif fiskal. Mereka masalah infrastruktur, mereka siapkan semuanya. Ketersediaan utilitas, ini juga sangat penting. Air, listrik, gas, dan sebagainya. Dan perizinan yang mereka jamin, perizinan berusaha yang sangat cepat di sana. Bahkan di beberapa kawasan, sebenarnya di KEK kita juga sudah menerapkan itu satu perizinan tunggal. Ada administrator di situ, sehingga seluruh perizinan cukup dari administrator di KEK. Nah, memang masalahnya hampir semua negara akan terus mendorong peran kawasan-kawasan khusus seperti ini untuk menarik investasi. Sebenarnya kalau kita diskusi dengan banyak investor besar, bagaimanapun Indonesia masih lebih menarik dari yang lain. Hanya memang kita harus dorong betul beberapa yang kita tawarkan, yang seperti saya sampaikan tadi, insentif itu fiskal dan non-fiskal. Yang non-fiskal juga sangat penting, masalah penggunaan tenaga kerja asing, kemudian dalam perpajakan untuk tenaga asing dan sebagainya. Ini yang sedang kita rumuskan ulang, makanya pemerintah mengajukan perubahan dari PP 40 2021 yang mengatur penyelenggaraan KEK. Konsepnya adalah ini mendorong deregulasi perizinan yang di sana, kemudian insentif fiskal dan non-fiskal, dan jaminan bahwa usaha di KEK itu betul-betul pemerintah akan memberikan prioritas utama untuk mendorong pengembangan industri yang ada di KEK. Jadi kita siap bersaing dengan negara lain, kita terus review perkembangan-perkembangan di berbagai negara, dan kita pun akan mulai merubah, mulai dari sisi regulasi, model bisnis yang ada di KEK, termasuk tadi menawarkan konsep-konsep baru menjadi halal hub. Jadi yang KEK halal itu kita desain menjadi halal value chain, dan potensinya akan sangat besar sekali. Dari sisi ekonomi Islam itu akan menjadi andalan kita, dan saya yakin potensinya jauh lebih besar dari negara-negara yang lain. Baik, kita bergembira melihat perkembangan KEK ini, Pak Susi. Apapun kondisi Indonesia, regional, dan dunia, tetap dorong supaya kemudian juga kontribusi bagi pertumbuhan kita menjadi signifikan. Terima kasih Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Susi Wiono Mugiarso. Terima kasih Pak Susi, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.